Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Puspita Apriliansa, saya dari Farmasi 6B. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat pada materi pertemuan P2, yaitu farmakoterapi Alzheimer's disease dan multiple sclerosis, dan yang terakhir farmakoterapi pada sistem neurologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan farmakoterapi Alzheimer's disease dan multiple sclerosis. Yang pertama, Alzheimer's disease. Di sini saya menjelaskan definisi, etiologi, patofisiologi, dan farmakoterapi. Untuk definisi, Alzheimer's merupakan penyakit otak yang progresif lambat yang ditandai dengan gangguan memori dan akhirnya terjadi gangguan dalam penalaran, perencanaan, bahasa, dan persepsi. Kemudian untuk etiologi, belum diketahui secara pasti, namun hasil penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya Alzheimer, yaitu penuaan, paparan zat toksik, hipo atau hipertiroid, diabetes, dan yang lainnya. Untuk patofisiologi, Alzheimer ini didasari oleh gangguan sistem pemeliharaan sel syaraf, yakni proses komunikasi, metabolisme, dan perbaikan sel syaraf itu sendiri. Beberapa hipotesis mengenai patofis Alzheimer adalah pembentukan plak amiloid, neurofibrillary tangles, kerusakan sel syaraf, dan sinapsis akibat stres oksidatif, dan reaksi inflamasi. Kemudian untuk farmakoterapi, dengan menggunakan obat golongan inhibitor kolinesterase, golongan antagonis reseptor NMDA, golongan obat non-konvensional, antipsikosis, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu multiple sclerosis. Multiple sclerosis merupakan suatu penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem syaraf pusat, disebabkan oleh kerusakan selubung mielin. Kemudian etiologi, penyebab multiple sclerosis ini masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya multiple sclerosis. Lalu untuk patofisiologi, secara patologis, multiple sclerosis akan memperlihatkan gambaran plak yang merupakan lesi dieliminasi. Plak dieliminasi merupakan gambaran patologis multiple sclerosis. Pada fase akut tampak sebuah sel radang, hilangnya mielin, dan pembengkakan parenkim. Pada fase kronik, kehilangan mielin menjadi lebih jelas. Dengan sel-sel makrofag, mielin menjadi lebih jelas. Dengan sel-sel makrofag di sekitarnya terjadi dengan kerusakan akson dan apoptosis. Kemudian terakhir farmakoterapi dengan pengobatan relaps, interferon beta, glatiramer asetat, dan fingolimod, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu farmakoterapi pada sistem neurologi. Ini merupakan rasa nyeri yang timbul dari kepala atau leher bagian atas tubuh. Lalu untuk etiologinya, penyebab timbulnya nyeri kepala dapat diringkas sebagai berikut: akibat perdarahan intracerebral, perdarahan subarachnoid, glaukoma, radang, keratitis, sinusitas, dan lain-lain. Kemudian patofisiologinya, rasa nyeri bisa disebabkan oleh adanya tekanan, traksi, displacement, maupun proses kimiawi dan inflamasi terhadap nociceptor pada struktur peka nyeri di kepala. Jika struktur tersebut terletak pada ataupun di atas tentorium cerebri dirangsang, maka rasa nyeri akan timbul terasa menjalar. Kemudian farmakoterapi, secara farmakologi yang pertama ada abortive treatment dengan menggunakan analgetik sederhana, dosis tinggi, dan yang lainnya. Kemudian untuk preventive treatment menggunakan beta blocker, calcium channel blocker, dan antikonvulsan. Dan untuk terapi non-farmakologi menggunakan distraksi with imagery dan teknik relaksasi. Baik, sekian penjelasan mind map untuk pertemuan P2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.